pertanian, tentunya kita memahami apa yang sudah menjadi tugas dan pokok fungsi penyuluh pertanian. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah mempersiapkan kegiatan penyuluhan pertanian, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, mengevaluasi, pelaporan, dan mengembangkan penyuluhan pertanian. Sedangkan yang menjadi fungsi dari petugas penyuluh pertanian adalah memberikan pembelajaran kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu menolong dirinya sendiri dan orang lain dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta mampu meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup. Sobat penyuluh pertanian, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali apa yang telah menjadi tugas dan pokok fungsi sebagai seorang penyuluh pertanian di lapangan yang akan saya buat dalam video singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi sobat penyuluh pertanian. Selamat menyaksikan. Sebelum melaksanakan tugas, setiap penyuluh harus terlebih dahulu melakukan kajian lapangan. Kajian lapangan dapat berupa pengenalan karakteristik wilayah kerja, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis maupun masalah sosial ekonomis, yang dapat dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder yang tersedia atau data yang berasal dari lembaga dan pihak-pihak yang berkompeten, atau dilakukan melalui pengumpulan data primer melalui wawancara kepada tokoh-tokoh setempat. Penyuluhan yang terencana dengan baik akan mempermudah dalam pelaksanaan penyuluhan, sehingga penyuluhan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Persiapan penyuluhan diawali dengan mengidentifikasi potensi wilayah atau IPW, kemudian diolah sesuai dengan skala prioritas, kebutuhan, dan dukungan sumber daya lainnya, dan disusun menjadi rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTP, serta menyiapkan media yang akan digunakan dalam proses penyuluhan. Pertanian merupakan sektor utama dalam kehidupan manusia. Namun seiring perkembangan zaman, tantangan terus-menerus muncul. Untuk mengatasi tantangan ini, inovasi menjadi kunci untuk menjadi keberlanjutan dan produktivitas yang lebih tinggi. Salah satu peran utama penyuluh pertanian adalah mengkomunikasikan inovasi yang lebih luas. Peran penyuluh pertanian tidak hanya mengedukasi, tetapi juga memfasilitasi transformasi positif dalam sistem pertanian menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Seorang penyuluh pertanian sudah semestinya memiliki kompetensi di bidang pertanian. Tapi lebih dari itu, seorang penyuluh pertanian juga harus mempunyai watak sosial. Seorang penyuluh pertanian harus mau dan mampu bersahabat, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan memiliki kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Penyuluh pertanian lapangan bertugas memberikan penyuluhan kepada petani, kelompok tani, atau gapoktan, agar pengetahuan, sikap maupun keterampilan petani menjadi lebih baik dalam upaya peningkatan produktivitas usahanya dan kesejahteraan. Seorang penyuluh pertanian perlu melakukan langkah-langkah pemilihan metode penyuluhan guna menghasilkan penyuluhan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di lapangan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekolah lapang
diskusi, dan ceramah merupakan jenis-jenis metode penyuluhan yang paling efektif dilakukan secara langsung. Kunci keberhasilan dari metode ini adalah adanya hubungan emosional yang terbangun antara penyuluh dan para petani, sehingga apa yang disampaikan oleh penyuluh dapat lebih mudah diterima oleh petani. Dalam pelaksanaan penyuluhan, seorang penyuluh pertanian dapat menggunakan beberapa alat bantu penyuluhan yang disebut sebagai media penyuluhan. Media penyuluhan yang dapat digunakan yaitu yang pertama media cetak berupa brosur, pamflet, maupun leaflet. Yang kedua media audio seperti pengeras suara, telepon, dan radio. Setelah proses penyuluhan pertanian dilaksanakan, seorang penyuluh pertanian perlu mengetahui tingkat keberhasilan dalam meraih tujuan yang direncanakan dengan suatu evaluasi penyuluhan. Evaluasi penyuluhan dapat dilakukan dengan pengamatan atau menggunakan kriteria tertentu. Pelaksanaan evaluasi ini diharapkan mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu penyuluhan yang telah dilaksanakan. Kategori evaluasi penyuluhan: evaluasi jangka pendek, yaitu mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Evaluasi jangka menengah, mengetahui perubahan ekonomi. Evaluasi jangka panjang, untuk mengetahui perubahan dampak terhadap lingkungan. Namun tadi kok bisa maikeun ngatos Pak. Siap ngalaksanakeun. Besar harapan saya dalam kegiatan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian bisa menjadi seorang penyuluh yang lebih baik lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk menolong dirinya dan orang lain, sehingga mampu mengakses informasi pasar, menerapkan teknologi, dan mengusahakan permodalan, serta memanfaatkan sumber daya lainnya dalam upaya peningkatan produktivitas, efisiensi usahanya, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta mampu meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Petani Impres Jaya! Petani Jaya! Amin! Pok dan Jebol Kulon. Jaya! Petani Jaya! Sekian dan terima kasih.